Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, fadilatal muhtaramin, para alim ulama, para asatiz, para sesepuh masyayikh DKM Masjid Jami Al-Falah, juga jamaah sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwah, akhwat, saudaraku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini, karena menjelang bulan Ramadan, jadi kita bahas beberapa hal terkait bulan Ramadan. Yang hal-hal tersebut adalah permasalahan fikih, bukan permasalahan akidah, juga bukan permasalahan akhlak. Yang pertama, Bapak Ibu, yang dibahas ada istilah imsak, Pak. Imsak itu bahasa lainnya saum. Bahasa kitanya puasa atau menahan diri. Seperti itu namanya imsak. Dari kapan sih di bulan Ramadan kita mulai imsak? Mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau lihat asalnya, Bapak Ibu, itu ada di surah Al-Baqarah 187. Kalau lihat asalnya, yaitu kalimat minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Jadi menahan diri itu dari munculnya fajar, berarti fajar itu waktu subuh ya Pak. Seperti itu ya, diazani atau enggak diazani. Sebab waktu subuh itu dari munculnya fajar shadiq. Seperti itu sampai awal malam waktu maghrib. Kalau azan kan tergantung muazzinnya ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kadang mundur, kadang maju. Tapi insya Allah sih biasanya banyak tepatnya Pak kalau zaman sekarang. Karena pakainya kan waktu, seperti itu. Jadi pakainya perhitungan. Nah, makanya terima kasih. Saum itu atau puasa ya Pak, atau siam itu secara bahasa adalah apa? Imsak. Semacam itu. Kalau dalam syariah, imsak menahan diri anil muftir, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri shadiq hatta ghurubis syamsi, ya dari subuh sampai maghrib.
Hukum imsak ini wajib. Sederhananya kalau ada orang yang waktunya imsak nggak imsak di bulan Ramadan berarti puasanya batal. Nggak imsak tuh nggak menahan diri. Contohnya subuh-subuh masih makan seperti itu. Atau tanggung. Kalau di kampung saya namanya seret, Pak. Di sini namanya apa ya? Apa seret tuh? Oke. Keselak kali ya. Jadi makanannya tuh nyangkut di tenggorokan. Apa namanya, Pak? Keselak ya. Seperti sehingga butuh air. Nah ini makanannya belum minum ini. Sudah azan. Kalau enggak keselak, seret. Sebenarnya keselak sama seret kalau di kampung saya beda, Pak. Seperti itu. Sehingga para jamaah dipaksain minum ya batal, Pak. Seperti itu. Nah, tapi saya pernah dapat pertanyaan tuh para jamaah. Tad, gitu. Kalau sebelum subuh, pas azan subuh katanya saya pernah dengar-dengar boleh makan minum sampai selesai azan subuh. Seperti itu. Saya bingung juga Bapak Ibu, ini dari kitab fikih mana, dicari-cari nggak ketemu Pak. Nah, terus ternyata saya nyari di Google kan Pak, bukan di Google, di YouTube tuh, orang ceramah, ngungkap hadis ini nih. Kalau yang belakang nggak kelihatan ya Pak, nggak apa-apa ya. Jadi penceramahnya tuh ngungkap hadis ini Pak. Seperti itu. Ya saya nemunya dari YouTube. Seperti itu. Ternyata hasil kesimpulannya apa setelah dicari syarah hadisnya ya Pak, penjelasan ulamanya. Salah paham. Tapi sayangnya nyebar Bapak Ibu. Ya. Nah, hadisnya riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nyari hadis kan gampang Pak. Ada banyak aplikasi kitab. Seperti itu. Kalau disebutin kata kuncinya muncul. Termasuk istilah soheh nggak soheh itu zaman sekarang gampang. Seperti itu. Kalau kata guru saya ilmunya udah mateng kayak gitu. Udah jadi. Seperti itu yang susah tuh pahamnya sebenarnya. Jadi hadis ini soheh atau enggak itu nyarinya gampang. Seperti itu. Terus kalau misalkan kalau enggak soheh yang bermasalah riwayat siapa, itu nyarinya gampang. Seperti itu. Ilmunya udah mateng kayak nahwu sorof tuh Pak. Udah baku, nggak bakalan nambah, nggak bakalan kurang. Adanya paling perbedaan. Menurut ulama ini, perawi ini sahih apa terpercaya. Tapi juga ada yang mengatakan labak sabihi, nggak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan doif, ada juga yang mengatakan mungkar. Ya perbedaannya di situ. Seperti itu. Nggak ribet tuh Pak. Jadi kalau ada perselisihan ini sahih ini enggak ya lumrah-lumrah saja tergantung kacamatanya siapa yang memandang. Seperti itu. Apalagi kalau sudah bicara fikih banyak kepentingan. Macam itu. Kepentingan mazhabnya Pak. Kan saling belain. Buktinya apa? Saling belain salah juga masih ngeyel kan seperti itu. Di medsos sih Pak, nggak di dunia nyata. Seperti itu. Kalau di dunia nyata paling ganti masjid ya Pak, kalau nggak cocok. Cari masjid lain. Paling seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa saya katakan salah paham Pak?
hadis ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan puasa. Hadis ini kaitannya dengan mendengarkan azan. Jadi ada riwayat hadis kalau azan dikumandangkan ya diem dijawab sesuai apa yang dikatakan muazin. Kecuali al hayya alataini, dua hayya ala sholah, hayya alal falah, maka dijawab dengan hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habis selesai dengerin, terus yang denger doa Allahumma robba hazihid da'watid sampai akhir ya Pak, sampai wa'attah. Nah, kata Rasul wajabat lahu syafaati, wajib mendapatkan syafaatku. Apa sebentar dulu kali ya Pak, ini agak penting soalnya seperti itu. Nah, konsentrasinya mecah. Nah, para ulama, para jamaah, Bapak Ibu, itu menganalisa hadis ini wajib apa enggak. Wajib apa enggak tuh hukum memperhatikan azan. Ternyata enggak wajib gara-gara hadis ini, Pak. Hadisnya mengatakan iza sami'a ahadukum an-nida, kalau salah satu kalian lagi dengerin azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan makanannya, piringnya ada di tangannya, lagi makan tuh Pak, seperti itu. Kata Rasul, udah nggak usah dengerin azan, lanjutin aja makan. Seperti itu. Ya. Dengerin azan juga nggak fokus, sebab lagi lapar, lagi makan. Seperti itu. Maka kata Rasul, sudah jangan diletakkan, lanjutkan saja makannya sampai hajat makannya selesai. Berarti hadis itu kan tidak ada kaitannya dengan bab saum, tapi digiring sama penceramah lewat jalur apa? Kalau lagi puasa dengar azan, lanjutin aja makannya sampai selesai azan. Seperti yang pernyataan itu nggak ada di kitab fikih setahu saya. Juga ketika dicari syarah hadisnya nggak jelasin itu. Cuman kadang kan muncul pernyataan, ya kita nggak pakai pendapat ulama, langsung aja ke hadisnya. Menangan Rasul apa menangan ulama, kayak gitu Pak. Kadang ya seperti itu. Makanya ada bercandaan tuh kan Pak, tangga Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6 terus Quran. Ini enggak tuh. Jadi enggak Iqra 1, enggak Iqra 2 langsung lompat ke Quran. Itu bercandaan tapi seperti itu. Sehingga hasilnya baca Qur'annya berantakan karena enggak lewat susunan bagaimana cara baca. Seperti Iqra aja masih berantakan, sudah berani baca Quran. Itu baca, bukan memahami. Memahami lebih sulit lagi daripada membaca. Seperti itu. Kenapa memahami lebih sulit? Kan yang penting bisa bahasa Arab. Kalau modal bahasa Arab aja cukup, Pak. Maka kemudian nggak ada istilah ulama di zaman Nabi, di zaman sahabat. Kenapa?
Seluruh sahabat kan pinter-pinter bahasa Arabnya. Atau bahasa sederhananya nggak ada kampus fikih, nggak ada kampus tafsir di Arab sana. Karena di sana orangnya orang Arab. Seperti itu. Sehingga ada keilmuan. Ya. Nah, maka faham Qur'annya, faham hadisnya lewat jalur pemahaman ahli atau pemahaman ulama yang punya otoritas disestempel Rasul sebagai pewaris Nabi, warasatul anbiya. Kalau kita kan ya level ngikut-ngikut ya Pak. Saya sih Pak seperti itu. Jadi kembali lagi, ulamanya mengatakan ini tidak terkait dengan bab puasa. Kalau langsung ke hadisnya juga, kalau ditanyain hadis ini mana sih kata puasanya? Paling kalau disambung-sambungin, Pak, pikiran sekilas. Kan ini umum, berarti termasuk azan subuh. Tapi azan subuh kan adanya nggak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga ada. Ya tapi kan Ramadannya ada, itu namanya nyambung-nyambungin. Tapi kesannya maksain. Seperti itu. Sehingga ujungnya hadis ini agak susah ya Pak untuk difahami sebagai hukum fikih. Kalau dengar azan terus kemudian makan, lanjutin makannya sampai azan selesai. Seperti itu. Dan juga bertentangan dengan firman Allah surah Al-Baqarah 187, kalau sudah fajar ya sempurnakan puasanya. Tiba-tiba muncul lagi Pak akal-akalan. Kan kalau azan subuh belum tentu waktu subuh datang. Yaitu rekayasa saja. Kalau azan subuh tidak menunjukkan waktu subuh datang, berarti kalau sudah azan belum boleh sholat subuh. Seperti itu. Padahal azan subuh yang menunjukkan waktu subuh itu ya waktu subuhnya datang. Kalau tidak menunjukkan waktu subuhnya datang, fajarnya muncul, lalu nunjukin apa? Kapan terus mulai waktu subuhnya? Kalau masih ragu-ragu waktu subuh datang. Nah, ada sih azan di zaman Rasul para jamaah yang masih boleh makan. Tapi bukan azan subuh, azan malam. Karena di zaman Rasul yang azan berapa orang? 2. Satu Bilal, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Salah satunya riwayat Bukhari. Nah, saya cerita ini penting, takutnya di sini ada yang ngamalin itu, Pak. Takutnya kan kasihan. Azan subuh masih makan. Mudah-mudahan sih nggak ada ya Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi ya kalau misalkan di luaran sana dengar kayak gini terus kemudian nggak apa-apalah saya yang tanggung jawab, ya terserah sih. Seperti itu kan hak pribadi masing-masing, puasa-puasanya dia. Kalau di akhirat batal juga urusannya dia. Kata Rasul Pak, riwayat Aisyah, ketika Bilal azan makan ya, minum, nggak usah khawatir dengan azannya Bilal. Kenapa? Karena Bilal azannya di malam, bukan di waktu subuh. Seperti itu.
Kalau yang azannya di waktu subuh siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum tuh kata Rasul nggak bakalan azan kecuali fajarnya udah muncul. Sehingga azan tuh dua fungsi, Pak. Seperti itu. Fungsi pertama manggil orang ke masjid. Itu nggak mesti apa? Nggak mesti waktu masuk. Seperti itu. Sebelum juga boleh. Kok belum waktunya sudah azan biar orang ke masjid? Seperti itu. Kalau di Mesir, Pak, terus diikutkan di kita ada istilah tarhim. Seperti itu, orang panggil-panggil tuh. Bangun, bangun, kan kayak gitu. Ayo sholat subuh berjamaah. Perasaan awal-awal ketika saya datang ke sini, sering datangnya malam-malam tuh Pak, jam 4 udah ke sini, ada yang tarhiman, masih ada nggak Pak? Masih sampai sekarang. Sekarang kan datangnya agak telat terus. Nah itu kan manggil-manggil orang ke masjid. Zaman dulu manggil-manggil orang ke masjidnya lewat jalur apa? Azan. Maka dicarilah Bilal yang suaranya lantang. Seperti itu. Dan itu yang dipraktekkan Utsman bin Affan, Pak. Di bab sholat Jumat. Jadi azan pertama bab sholat Jumat itu bukan menunjukkan waktu sholat. Tapi narik orang ke masjid. Biar tokonya tutup. Seperti itu. Waktunya ke masjid. Dan itu ada sumber hadisnya walaupun nggak ada contohnya. Seperti itu. Sehingga kaidah harus ada contoh tuh ya bentur sana bentur sini. Seperti itu. Membuat ajaran Islam sempit. Itu salah satu ininya sih. Termasuk banyak yang ada contohnya tapi nyatanya tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Salah satunya puasa wisol kan. Puasa wisol tuh Rasul mencontohkan berpuasa 3 hari nggak buka. Tapi ketika umatnya mau ikut kata Rasul jangan, ini khusus buat saya. Seperti itu. Tapi ada yang nggak dicontoh jadi sunnah. Contohnya puasa Daud. Saya nggak tahu Pak contohnya puasa Daud itu, tapi kata Rasul puasa paling istimewa. Ya kalau setelah Rasul wafat yang nggak ada contohnya tadi apa tuh azan 2 kali di zaman Utsman bin Affan itu nggak ada contohnya, tapi dalilnya ada. Kalau zaman tabiin ada mubaligh. Tahu mubaligh ya Bapak Ibu? Kalau yang Allahu Akbar, terus makmumnya Allahu Akbar, itu namanya mubaligh, penyampai suara imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu namanya apa? Mubaligh. Itu enggak ada di zaman Rasul, enggak ada contoh di zaman sahabat, baru muncul di zaman tabi'in. Sampai sekarang di Masjidil Haram masih dipakai itu Pak. Di sholat, bukan di luar sholat, di ibadah. Ya banyaklah semacam itu. Kembali lagi para jamaah ya. Jadi apa kalau yang azannya menunjukkan waktu subuh nggak boleh makan minum. Kecuali azannya azan di malam hari.
Kata Imam Nawawi itu sepakat seluruh ulama di kitab Majmu' ya Pak. Jadi kata beliau, kalau fajar muncul, azan subuh didengar, terus masih ada makanan di mulut, maka fal yulfizhu, suruh dilepehin, dikeluarin. Lepehin bahasa Indonesia ya Pak, betul nggak? Betul nggak Ustaz? Bukan, salah ya? Ah, belum dicek. Apa bahasa Indonesianya Pak dilepehin? Dikeluarin ya? Dimuntahin. Tapi muntah sama ngelepeh itu beda Pak. Seperti itu. Ngeluarin sama ngelepeh juga beda. Seperti itu. Itu apa namanya tuh? Kearifan lokal ya. Seperti itu. Bahasa Arabnya ada tapi. Terus lanjutkan puasanya. Kalau ditelen, nah lawannya nelen lepeh tuh. Kalau ditelen, maka sepakat seluruh ulama puasanya batal. Itu nelen loh Pak. Disuruhnya ngelanjutin makan sampai azan selesai. Seperti kalau ngelanjutin makan sampai azan selesai kan enggak nelen, tapi nelennya banyak. Ada minumnya lagi. Ya nelen sih sama-sama, tapi lebih banyak. Seperti itu. Maka imsak itu batasannya ya para jamaah ketika muncul fajar. Ketika waktu subuh datang. Ya umumnya azan, karena di negeri kita Indonesia azan tuh bukan di malam hari tapi waktu subuh datang. Seperti itu. Nah, kalau ada istilah imsak 10 menit ya Pak. Imsak 10 menit. Ya, sebelum subuh itu kalau di kitab Al-Jami' li Ahkamis Siyam itu namanya imsak sunnah. Ya, jadi disunnahkan sebelum subuh tuh sudah tidak makan, sudah tidak minum. Seperti sebelum subuh. Kira-kira 50 ayat bacaan Quran. Ya nggak harus baca Quran Bapak Ibu. Tapi kok itu ada istilah baca Quran karena zaman dulu nggak ada jam Pak. Jadi perkiraan waktunya lewat perbuatan. Ya, sumbernya mana? Hadis Bukhari Muslim dari Zaid bin Sabit. Kata Zaid, saya sahur bareng Rasul. Lalu Rasul ke masjid. Habis sahur, muridnya Zaid, Imam Qatadah, tabi'in, nanya ke sahabat Zaid. Antara azan subuh dengan sahur selesai berapa waktu? Terus kata Zaid kira-kira 50 ayat. Itu bukan mulai sahur, akhir sahur. Kenapa bukan mulai sahur? Sebab sebelumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam habis sahur terus berangkat ke masjid. Kalau sahurnya di sepertiga malam terakhir, waktu istighfar. Makanya ada ayat Quran wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang soleh beristighfar. Seperti itu. Sepertiga tuh ya tinggal dibagi saja antara Isya sampai subuh Pak.
Kalau Isya anggap 7:30, subuh 4:30, berarti 9 jam tuh. Dibagi 3. 3 jam pertama sepertiga awal batasan waktu sholat Isya menurut sebagian ulama. Seperti itu. 3 jam kedua waktunya tidur, Pak. Karena Rasul melarang begadang kecuali Ramadan. Seperti itu. Dan ternyata begadang itu buruk bagi kesehatan. Seperti itulah, saya satpam gimana? Biasa begadang. Ya kalau buruk bagi kesehatan, banyak-banyak jamu ya Pak. Seperti itu. Kalau dipaksain, tubuh ini kan ada batas ininya Pak. Ada batas apa tuh? Kekuatannya, toleransinya. Seperti itu. Sehingga saya pernah dengar tuh ada istilah usia badan ya Pak. Ada orang usianya 50 tahun tapi fisiknya kayak 30 tahun seperti itu. Tapi ada orang umurnya 30 tahun fisiknya kayak 80 tahun. Itu kawan saya cerita. Sampai kemudian beliau operasi jantung. Itu ini mah nggak ada solusi lain Pak kecuali dioperasi di bedah dadanya tuh. Karena jantung Bapak kayak gitu, umurnya 30 tahun tapi kualitasnya 80 tahun tuh Pak. Jadi ada batas penggunaan tubuh lah seperti itu. Sehingga ya kalau sering begadang ya siap-siap suplemennya. Siapa tahu ngurangi. Tapi aslinya begadang itu bukan sunnah Rasul, dilarang. Walaupun makanya sholat atau ibadah lewat jalur begadang itu dilarang Rasul, Pak. Seperti sama Rasul disuruh tidur. Kecuali Ramadan. Kalau Ramadan sebulan boleh begadang. Seperti itu, apalagi 10 malam terakhir. Dan kalau di Ramadan, kalau tidur namanya bukan i'tikaf ya Pak. Sebab tidur itu rufi al-qalam. Tidur itu mau di masjid, mau di rumah sama. Makanya kalau orang datang ke masjid bawa bantal terus tidur, terus habis itu makan sahur, itu bukan i'tikaf, numpang tidur namanya. Seperti itu, sama numpang makan sahur. I'tikaf itu terjaga para jamaah. Seperti itu. Bagaimana kalau dibangun tenda-tenda yang nggak apa-apa biar khusyuk? Seperti itu. Sebab kalau gabung barengan, banyakan ngobrolnya Pak. Daripada zikirnya, daripada baca Qur'annya. Sehingga i'tikaf itu baiknya menyendiri, ambil tempat di pojok. Jangan ganggu saya ya, saya bawa tenda terus tidur di tendanya, ya bukan i'tikaf itu Pak. Camping Pak di masjid. Seperti itu. Nah, sepertiga terakhirnya itu baru disebut waktu sahur untuk sholat malam. Udah sahur belum? Udah tadi 12:30. Itu bukan sahur, makan malam. Jadi sahur itu di sepertiga malam terakhir. Semakin akhir semakin baik. Tapi disunnahkan berhenti sebelum subuh. Seperti itu. Bukan suruh melanjutin makan saat adzan subuh. Baik, kurang lebih seperti itu. Permasalahan berikutnya ya Pak.
makan, minum, dan semisalnya di bab puasa. Ada beberapa hal sih, kayak misalnya tetes mata, terus apa tuh, bukhokhur robwi itu apa tuh namanya, yang semprot buat paru-paru tuh, Ventolin, seperti itu, dan lain-lainnya. Tapi bulan depan aja kali ya Ustaz, kalau ada. Baik, wallahu a'lam, silahkan. Alhamdulillah. Tadi kita menemukan sebagian dari permasalahan terkait bulan Ramadan. Pasti banyak yang kita alami, bapak-bapak dan ibu. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin diskusikan, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi membahas mengenai nikah. Iya. Ini sering terjadi juga, termasuk saya juga. Jadi kalau pada saat nikah itu saya kadang ada membatalkan Islam. Dalam arti niat kita memang ke masjid itu untuk beriktikaf. Kita sudah berniat dari rumah ke masjid untuk beriktikaf. Misalkan jam 9 saya boleh ke masjid. Jadi sholat tarawih lalu makan, kemudian kembali ke masjid jam 10 atau jam 9. Kita sudah berniat untuk beriktikaf. Tapi pada saat kenyataannya setelah kita datang ke masjid, kondisi kita mengantuk, entah 10 menit, sampai setengah jam atau bahkan 1 jam. Apakah niat kita itu batal ketika pada pelaksanaan iktikaf kita itu kita Baik. atau bahkan tidur pulas yang tadi Ustaz bicarakan. Baik. Walaupun kita sudah Niat iktikaf, ya. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya rahimani wa rahimakumullah, yang perlu difahami, tidur itu tidak membatalin iktikaf, tapi tidak dianggap lagi iktikaf. Sebab yang batalin iktikaf itu satu junub, yang kedua keluar masjid bukan karena kebutuhan. Seperti itu. Tapi kalau karena kebutuhan pengen wudu, atau lapar pengen makan, atau apa, keluar masjidnya tidak membatalin iktikaf. Seperti itu. Tapi ya ketika keluar tidak sedang iktikaf karena tidak di masjid. Jadi bedakan antara yang membatalkan iktikaf dengan yang tidak dihitung iktikaf. Seperti kalau membatalin iktikaf itu berarti kalau mau iktikaf lagi niatnya diulang. Tapi kalau tidak sedang iktikaf, gara-gara keluar masjid karena kebutuhan atau gara-gara ketiduran, itu hanya tidak tercatat pahala iktikaf. Iktikafnya enggak batal. Kenapa enggak tercatat? Ya sebab amalan orang tidur tuh enggak ada pahalanya, Pak. Kalaupun berbuat jahat, itu enggak ada dosanya. Contoh misalnya, ngigaunya nyaci maki orang, seperti itu. Nyaci maki orang kan dosa ya Pak, dan ciri fasik.
Seperti itu nyaci maki orang, apalagi nyaci maki ulama. Seperti itu sibabul muslim fusukun, ciri orang fasik ya, suka mencaci maki orang. Seperti itu. Lagi tidur nyaci maki orang, yang dicaci maki tersinggung nggak Pak? Enggak, malah dikerjain kan, seperti itu. Kenapa? Karena tadi tuh bahwa orang tidur tuh tidak dicatat pahala, tidak dicatat dosa. Nah, hadisnya rufi'al qalam. Tidak ada catatan pahala. Nah, tapi ada hadis tuh, hadis ya Pak. Bukan hadis. Nah, lepas riwayatnya bermasalah, ya memang iya, yang bunyinya naumus shaim ibadah. Tapi itu ada riwayatnya. Hadisnya itu doif sekali, mungkar seperti itu. Tapi ada riwayatnya. Artinya di kitab hadisnya tuh ada. Seperti itu. Puasanya orang ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Bukti bahwa itu hadis dikaji sama para ulama. Walaupun lepas hadisnya bermasalah. Memang tidak ada yang mensahihkan si hadisnya dari kalangan para ulama. Tapi dikaji sama para ulama. Kok bisa orang puasa tidur ibadah? Seperti itu. Nah, jawaban ulama apa Pak? Karena ngilangin pahala, ngilangin hal yang menghilangkan pahala puasa. Bahasanya agak bingung ya, menghilangkan dari hal yang menghilangkan pahala puasa. Kalau nggak tidur, gunjingin orang. Kalau gunjingin orang, pahala puasanya hilang. Seperti itu. Kalau nggak tidur, maksiat Pak. Sehingga tidurnya tuh jadi solusi agar tidak maksiat. Kamu kok tidur aja kayak gitu. Soalnya saya nafsu maksiatnya besar. Kayak gitu. Jadi kalau bangun pengennya berantem terus ya, seperti misal. Walaupun kemudian lagi puasa kan, kalau diajakin berantem jawabnya apa? Lagi puasa Pak. Kata hadisnya kan gitu. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul ini shaim. Kalau diajak berantem kata Rasulullah kayak gitu, jawab saja, saya bukan nggak berani sama kamu, tapi lagi puasa habis maghrib ya. Itu bahasa saya Pak. Kalau bahasa hadisnya, kalau diajak berantem katakan saya lagi puasa. Seperti itu. Maksud berantem di sini kan kadang lagi puasa-puasa berantem di medsos, Pak. Itu banyak. Seperti itu. Karena zaman sekarang hal yang susah lepas itu apa? Handphone. Sama media sosial tuh, Pak. Saya khawatir tadi anak saya kejebak handphone. Lah Bapak enggak khawatir dengan bapaknya. Seperti itu, karena ngelarang anaknya main handphone, bapaknya main handphone terus-terusan. Tapi itu bercandaan ya para jamaah. Artinya berarti sederhananya tidur itu dianggap tidak puasa, tidak i'tikaf, tapi tidak membatalkan i'tikaf. Seperti itu. Makanya sunnahnya orang i'tikaf itu hidup dan menghidupkan. Kalau tidur bisa menghidupkan enggak? Enggak lah, orang tidur ngidupin apa? Seperti itu. Dalam bab puasa itu, bab fikih Ramadan itu ada ihya al-layal al-asr.
menghidupkan 10 malam terakhir. Menghidupkan, Pak. Dan itu tidak bisa dilaksanakan oleh siapa? Orang tidur. Dianya aja mati, gimana mau menghidupkan? Orang tidur itu statusnya orang mati. Makanya kan doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan nama Engkau aku terjaga. Terjaga tuh dibahasakan hidup. Dan dengan nama Engkau aku tidur, dibahasakan aku mati. Ntar kalau bangun lagi, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, makasih aku hidup lagi. Kan gitu, Pak. Padahal maknanya aku bangun. Karena tidur itu nisful maut. Ruhnya dicabut tapi separuh, istilahnya tuh seperti itu. Setengah kematian itu tidur. Sehingga Rasul itu, Pak, ya ini cerita agak ngerembet-ngerembet ya. Ngelarang rumah dijadikan kuburan. Kuburan itu tempatnya siapa, Pak? Mayit. Ngelarang rumah itu hanya sekedar tempat tidur. Hidupkanlah rumah dengan baca Al-Quran. Hidupkanlah rumah dengan sholat sunnah. Jangan diborong di masjid semua, Pak. Nanti rumahnya kayak kuburan. Sehingga Rasul tuh ditanya sholat tuh afdolnya di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Baca Quran juga afdolnya di rumah, Pak. Kalau di masjid kan kelihatan solehnya. Ini orang rajin banget baca Quran gitu. Seperti itu. Padahal di rumahnya nggak pernah baca Quran. Ya, baca Qurannya kalau ada mic aja. Ya, besok istrinya beli mic tuh sama sound besar. Biar baca Qurannya di mana? Di rumah, Pak. Habis itu pakai mic baca Quran di rumah, tetangganya marah kan, gitu. Ganggu. Tapi kayak gitu ada para jamaah yang mau baca Quran kalau ada mic-nya, Pak. Kalau nggak ada mic-nya nggak baca Quran. Seperti itu. Pamer. Baik, cukup ya, Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz atas waktunya. Baik. Sedikit aja yang mau saya tanyakan. Pembahasan yang berulang. Kalau seseorang itu sepanjang hari tidur, gimana puasanya Pak Ustaz? Itu aja. Baik. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada boleh ya, Pak. Ada istimewa. Seperti itu. Kalau di hukum fikih itu ada mubah, ada sunnah. Seperti itu. Kalau babnya bab mubah, orang tidur tuh nggak sholat juga boleh, Pak. Ada orang tidur dari Isya, bangun lagi Isya. Misal itu, Pak. Seperti itu. Tapi ada kayak seperti itu tuh, Pak. Berarti nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib. Dosa nggak, Pak? Enggak, orang ketiduran. Jadi bedakan wilayah boleh dan wilayah sunnah. Saya kasih analogi lain ya, Pak. Saya pernah ditanya, Pak, kalau orang salam dalam sholat, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, kayak gitu. Itu boleh nggak sholatnya, sah nggak? Saya jawab, tapi saya jawabnya bercandaan, Pak. Seperti itu, tapi jawabnya benar.
Boleh. Seperti itu. Karena tengok kanan, tengok kiri bukan rukun sholat. Nah, yang bercandaannya ini, kalau sampingnya protes, kamu kok salamnya nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, jawab aja, lagi males lihat kamu. Itu bercandaannya, Pak. Seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau ada orang, para jamaah tidur terus dari subuh bangun-bangun zuhur. Sebentar habis itu tidur lagi, bangun sholat asar. Boleh enggak? Boleh. Paling yang enggak membolehin istrinya, Pak. Seperti itu. Marah. Tapi ya bolehnya boleh. Tapi apakah itu bagian yang istimewa? Enggak. Karena puasa itu produktif. Seperti itu. Ya, apa buktinya puasa produktif? Kalau puasa sunnah, terus lagi ada acara sama Rasul disuruh batalin. Dikalahkan ibadah puasanya tuh. Gara-gara ibadah produktif, yaitu nyenengin orang. Ya, sehingga kalau pilihannya, saya kalau puasa Senin nggak baca Quran, nggak ikut hadir ke majelis ilmu, soalnya hawanya lemes terus tadi kayak gitu, nggak sholat berjamaah. Saya puasa Senin aja, puasa Senin nggak, lebih baik enggak, Pak. Tapi kalau misalkan saya puasa Senin, nggak puasa Senin, nggak baca Quran, ya lebih baik puasa itu, Bapak. Seperti itu. Soalnya mau puasa mau nggak puasa, nggak baca Quran, nggak sholat berjamaah, memang dasarnya males itu. Seperti itu. Jadi kalau jawabannya boleh, boleh. Tapi kalau yang ditanya boleh. Tapi kalau ditanya sunnah, ya, maka kemudian sunnahnya menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Karena puasa itu ibadah produktif. Seperti itu. Nah, salah satu bukti lagi, ada orang, Pak, yang kalau makan banyak tuh malah nggak produktif. Ngantuk. Kalau puasa malah jadi semangat. Seperti itu. Soalnya kalau makan gula darahnya naik tadi gitu. Jadi hawanya lemes. Kalau puasa seger aja badannya, nggak pada pegel. Sehingga puasa lebih produktif. Seperti itu. Jadi tidak hanya makanan yang membuat kita produktif. Terkadang puasa pun nambah tenaga. Baik, cukup ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.